Ma'asyiral muslimin wa suhbatal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu membuka mata, pemandangan indah karya alam yang Allah ciptakan. Begitu kita bangun, saja kita mendengarkan sesuatu yang indah. Begitupun seterusnya. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita paham? Apakah kita mengerti tentang segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita dengan kesempurnaan nikmatnya dan keagungan rahmatnya? Allah memberikan mata kita, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita perut, Allah memberikan kita dua tangan, Allah memberikan kita dua kaki. Bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita telah akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan ditanya untuk apa mata kita digunakan, untuk apa mulut kita diucapkan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui bahwa apa yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita berupa banyak nikmat, kita gunakan untuk kebaikan. Kalau yahmidillah, maka ucapkanlah alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau sebaliknya, apa yang Allah anugerahkan kepada kita kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, wala ta'lamanna wa tu'minuna anfusakum. Jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Hadirin jamaah dan ya Allah, kita semua hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, dengan segala gemerlap keindahan dunia yang fana, yang pasti akan kita meninggalkannya. Apapun waktunya, dimanapun kita berada, pasti kita akan meninggalkan alam dunia ini. Menjadi penghuni kuburan-kuburan yang sepi, menjadi penghuni kuburan-kuburan yang gelap gulita, hanya cacing tanah yang menemani kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mulut kita. Gunakan mulut kita untuk berkata dengan sesuatu perkataan yang benar, berkata dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita gunakan untuk mencaci, memaki, menghina, menghasut, menghibah orang-orang yang tidak bersalah. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, handai taubat
kita yang menangis, mencucurkan air mata akibat ucapan kita. Betapa banyak orang yang tersakiti akibat ucapan kita, omongan kita yang kadang kita tidak sengaja. Betapa banyak orang yang teraniaya, orang yang terzalimi dari mulut kita yang tanpa ulang ini telah melukai banyak orang. Maka tidak ada perkataan yang paling baik kecuali ucapan istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Tidak sempurna iman seseorang belum dikatakan dia sebagai orang yang berpredikat mukmin sampai ia berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik kepada teman, saudara dan hamba Allah, Alhamdulillah Rasulullah memberikan doa kepada kita, memerintahkan kepada kita lebih baik dia. Syukur dia akan menyelamatkan kita baik di dunia dan akhirat. Fenomena yang terjadi sekarang di zaman serba digital, setiap orang mempunyai HP, perantaraan jemari lebih tajam daripada dulu. Fitnah bertebaran, hoax bertebaran, hanya ada satu sentuhan tangan. Maka berbijaksanalah dalam bermedia sosial. Dengan mulut ini, dengan jari ini, banyak orang bertengkar. Dengan mulut ini, dengan jari ini, banyak orang bercerai. Maka perbanyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum di hari kiamat nanti kita dihisab, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut boleh berbohong, tapi apa yang terjadi pada tangan akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka kita termasuk kategori orang yang kufur nikmat. La isyadatu la asyidatu wa la tafaddul min a'dami tasyaddu. Na'udzu billah thumma na'udzu billahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, wa tazayyanu bil 'abdil akbar 'ala Allah Ta'ala yawma al-qiyamah, la takhfa minkum khafiyah." Yang bijaksana
pada hari ini, saat ini, zaman ini, kita tidak perlu memperdulikan lagi atas apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dikerjakan orang lain. Kalau yang sekarang tidak perlu ego, perbaiki diri, muhasabah diri sebelum kita dihisab oleh Allah. Timbang amalmu sebelum juga amal kita ditimbang kelak di hadapan Allah. Watazayyanu bil 'arfil akbar. Persiapkan diri kita untuk menyambut kelak pengadilan Allah di hari kiamat. Karena dalam pengadilan Allah di hari mahsyar tidak ada sedikit pun yang tertutupi, semua akan terbuka dengan sejelas-jelasnya. Ya ibadi, innama ya'malun hamba-hambaku itulah perbuatanmu. Usiha lakum itu supaya kamu tahu. Kemampuanmu kemudian akan kamu beri balasan yang setimpal atas perbuatan kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau kita menemukan catatan amal kita baik, falyahmadillah, mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghairan fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita, salahkan perbuatan kita sendiri. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Kalau kita kerjakan baik, maka kebaikan akan menghampiri kita. Kalau kita kerjakan dengan pekerjaan yang jelek, maka kejelekan akan menghantui kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, berikan hidayah kepada kita agar tetap bisa menjaga diri kita terhadap perkara yang lain, menjaga jari jemari kita supaya jari jemari kita hanya untuk sesuatu hal yang positif. Amin. Allahumma amin.